Selamat malam. Berikut adalah UTS Mediatik nama Randi Assuran Simanjuntak, NIM 5213122022. Nomor 1. Pendapat Gerlach dan Eli apabila dipahami secara garis besar, media adalah manusia dan materi kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap, dan sebagainya. Jawaban saya, yang pertama, guru merupakan media dikarenakan guru punya peran penting dalam mengajar siswa dan membantu mereka dalam memperoleh pengetahuan. Lalu yang kedua, buku teks merupakan media dikarenakan materi yang digunakan dalam proses belajar mengajar ada di dalam buku teks. Buku teks berisi informasi teks, gambar, dan ilustrasi yang membantu siswa memahami materi pelajaran. Kejadian di lingkungan sekolah atau di luar sekolah juga merupakan media. Sebagai contoh, sebuah peristiwa bersejarah atau acara tertentu bisa digunakan sebagai sumber belajar untuk siswa. Kejadian-kejadian ini dapat memberikan konteks dan pengalaman yang nyata untuk mendukung pembelajaran. Berdasarkan sifatnya, media pembelajaran terbagi menjadi 3, yakni audiovisual dan audiovisual. Jelaskan ketiganya. Media pembelajaran dengan audio adalah media pembelajaran yang hanya berhubungan dengan pendengaran, sebagai contoh podcast. Lalu media visual ini berkaitan dengan penglihatan, sebagai contoh itu diagram, grafik, foto. Lalu ada media visual, ini merupakan penggabungan dari audio dan visual. Sebagai contoh media audiovisual ini adalah animasi. Lalu soal nomor 4, jelaskan perbedaan keempat hal tersebut dan contoh pemanfaatan dalam pembelajaran. Sumber belajar dan adalah bahan atau referensi yang dapat digunakan oleh siswa atau pembelajar untuk memperoleh informasi atau pengetahuan. Sebagai contoh sumber belajar termasuk buku teks, jurnal, dan ensiklopedia. Media pembelajaran adalah alat atau saluran yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau materi pembelajaran kepada siswa. Sebagai contoh, film pembelajaran, presentasi, PowerPoint, dan e-learning. Alat peraga adalah benda atau objek yang berguna untuk media pembelajaran atau berguna untuk sebagai ilustrasi. Sebagai contoh, alat yang ada di laboratorium. Ciri media pendidikan ada 3, fiksatif, manipulatif, dan distributif. Jelaskan. Fiksatif adalah media yang memiliki ciri fiksatif ketika ia mendapat pertahankan dan merekam informasi atau materi pembelajaran dengan baik. Manipulatif adalah media pembelajaran yang memiliki ciri manipulatif ketika ia memungkinkan pengguna, biasa siswa, untuk berinteraksi manipulatif informasi atau materi pembelajaran. Distributif adalah media pendidikan memiliki distributif ketika ia menyebarkan atau mendistribusikan informasi atau materi pembelajaran ke berbagai tempat atau audiens. Lalu fungsi utama media menurut pendapat Azhar Arsyad. Fungsi utama media adalah fungsi membantu dalam memproses komunikasi antara pengajar dan siswa serta membantu siswa dalam memahami dan menginternalisasi materi pelajaran. Dengan kata lain, media memfasilitasi transfer pengetahuan dari sumber guru, buku, sumber belajar ke siswa, memungkinkan pembelajaran yang efektif dan mendalam. Lalu software yang digunakan untuk media pembelajaran dan fungsi-fungsinya. PowerPoint berfungsi untuk slide yang berupa gambar dan audio untuk menjelaskan konsep dan materi. Lalu ada pula Articulate Storyline berfungsi untuk membuat modul pembelajaran berbasis instruksi, simulasi, dan skenario yang dapat digunakan dalam e-learning. Sekian video saya, terima kasih.